Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita masuk nih pada pertemuan pertama, yaitu pengantar makroekonomi. Kemarin di semester lalu kita udah belajar nih mikroekonomi, maka sekarang kita akan mempelajari sesuatu yang cakupannya lebih besar, yaitu makroekonomi. Nah, di sini sebagai pengantar kita bakalan belajar nih tentang apa namanya perpindahan dari pola pikir mikroekonomi menjadi makroekonomi. Oke, setelah ini kita akan masuk pada bab agenda ya. Ya, pada agenda kali ini kita yang pertama akan membahas yang namanya dari mikroekonomi ke makroekonomi. Jadi perubahan sudut pandang mikro ke makro gitu ya. Kemudian kedua adalah masalah utama dalam perekonomian yang kita temui di dalam mikroekonomi maupun di dalam makroekonomi. Kita akan bahasnya satu persatu. Kemudian yang ketiga ada alat pengamat prestasi kegiatan ekonomi atau indikator-indikator makroekonomi itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah kebijakan makroekonomi. Oke, let's check it out ke slide selanjutnya. Ya, yang pertama dari makroekonomi ke dari mikroekonomi ke makroekonomi ya teman-teman. Nah, di sini kita ngomongin tentang mikroekonomi yang menjadi makroekonomi. Kalau mikroekonomi, kita ngomongin tentang mewujudkan efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber daya atau resource dalam sebuah perusahaan. Jadi cakupannya kita tuh ada di dalam gitu. Nah, kemudian yang kedua, mikroekonomi itu mencapai kepuasan yang maksimum yang bisa didapatkan oleh pembeli maupun penjual di dalam sebuah kegiatan usaha. Nah, kalau misalnya kita ngomongin makroekonomi, ini lebih bijak lagi ya, atau lebih besar nih teman-teman. Kita ngomongin terkait melihat permintaan dan penawaran ini menentukan tingkat kegiatan perekonomian secara nasional. Kemudian yang kedua, masalah utama yang dihadapi oleh setiap perekonomian dalam sebuah negara gitu ya. Kemudian yang ketiga, peranan kebijakan dan campur tangan pemerintah untuk mengatasi nih masalah ekonomi-ekonomi yang akan dihadapi. Nah, di sana nanti ada beberapa kebijakan yang bisa diambil dalam makroekonomi. Walaupun nih teman-teman ya, nanti di hitungan-hitungannya itu hampir sama, cukup sama, ada beberapa rumus yang menentukan penawaran dan permintaan itu sama, tapi data ini digunakan untuk pengambilan keputusan secara nasional atau dalam sebuah negara. Oke? Nah, terkait tentang makroekonomi, sebelum kita masuk ke sana, kita harus mengetahui dulu nih, ternyata dulu di mikroekonomi kita tuh harus melakukan analisis isu ya. Nah, isunya tuh apa sih? Nah, di mikroekonomi, isunya itu yang pertama adalah menentukan jenis barang yang perlu diproduksi, ya kan? Kalau misalnya kita di dalam sebuah perusahaan nih, kita pasti milih nih, mana sih perlu apa produk-produk apa aja sih yang perlu saya keluarkan nih buat menarik minat untuk pembeli, ya kan? Kemudian yang kedua, menentukan cara produksi yang paling efisien. Di sini kalau misalnya kita ngomongin tentang ekonomi ya, pengennya itu input yang kecil tapi outputnya besar. Cuman kalau sekarang input sekecil-kecilnya dengan output sebesar-besarnya mungkin masih bisa dilakukan. Tapi kita harus memastikan bahwa input kecil ini tetap memiliki kualitas yang baik agar mendapatkan output yang baik. Seperti itu. Kemudian ketiga, menentukan sasaran barang yang akan diproduksi. Buat siapa sih sebenarnya ini barang akan diproduksi? Nah, jadi kita akan ngomongin tentang itu nih ketika di mikroekonomi. Nah, harusnya teman-teman ya setelah belajar dari mikroekonomi itu bisa jawab nih. Kalau misalnya teman-teman ada di sebuah perusahaan, bisa nih dengan hitungan-hitungan yang teman miliki, kemudian menentukan jenis barang yang perlu diproduksi, cara memproduksinya gimana sih yang paling efektif, kemudian sasaran orang yang akan diberikan atau yang akan dijual nih atau disasar oleh pembelinya. Nah, namun ada beberapa analisis yang akan kita lakukan di makroekonomi dan tidak ada di cakupan dalam mikroekonomi. Isu yang pertama ketika kita ngomongin makroekonomi itu adalah faktor yang menentukan kegiatan ekonomi sebuah negara dalam suatu periode tertentu. Kemudian bagaimana nih bagaimana nih negara menghadapi masalah pengangguran yang semakin lama semakin buruk. Nah, jangan-jangan
Kalau misalnya nanti kita nggak bisa bikin atau investasi dalam perusahaan-perusahaan, maka perusahaan itu tidak akan berkembang, maka perusahaan tidak akan berkembang, tidak akan terjadi penambahan eh, penyerapan tenaga kerja. Nah, itu menjadi masalah ya tersendiri untuk negara. Kemudian ketiga, kenaikan harga-harga barang yang sering kali diikuti oleh masalah pengangguran yang cukup serius. Kemudian yang keempat, perekonomian tidak mengalami pertumbuhan yang baik. Jadi kalau misalnya mau cepat mau lambat, yang penting tumbuh adalah ya. Tapi kalau misalnya ini pertumbuhannya sangat tidak baik atau bahkan mengalami kemunduran, nah itu akan sangat berbahaya ya teman-teman. Nah kita akan lihat nih kemunduran itu dilihat dari sisi apa sih? Sisi dari indikator-indikator makroekonomi yang akan kita bahas di slide ini. Kemudian untuk nih kita ngomongin tentang makroekonomi itu bahasnya apa aja. Nah, kita tuh harus tahu nih asal-muasal perkembangan analisis makroekonomi. Kalau yang pertama, ini tuh ada ngomongin tentang tumpuan analisis mazhab klasik. Mazhab klasik itu apa sih? Ini waktu zamannya tahun Adam Smith ya, 1776, di mana eh, apa namanya perekonomian itu bergerak bebas dan tidak apa namanya tidak diatur oleh negara. Jadi negara itu tidak memiliki sumbangsih atau peranan di dalam ekonomi sehingga dibebaskan saja seperti itu. Itu menurut Adam Smith di mana eh, dikategorikan sebagai mazhab klasik. Nah, ternyata dengan perkembangan teori makroekonomi ini tahun 1929 sampai 1932 ini tuh terjadi yang namanya Great Depression di mana semua atau seluruh dunia ini mengalami kemunduran ekonomi ya teman-teman. Jadi puncak kemerosotan ekonomi ini seperempat dari tenaga kerja di Amerika Serikat itu menganggur dan pendapatan nasionalnya mengalami kemerosotan tajam. Nah, maka di sanalah muncul pandangan yang muncul nih namanya The General Theory of Employment, Interest and Money yang diterbitkan pada tahun 1936. Nah, ketika teori makroekonomi ini udah ngomongin yang namanya kita tuh walaupun apa namanya walaupun kita perekonomian itu bisa bergerak bebas atau misalnya tidak perlu campur tangan oleh negara, tapi ada kalanya loh negara ini tetap harus memiliki kontrol terhadap perekonomiannya dengan cara employment atau apa namanya pengambilan keputusan tentang tenaga kerja, kemudian interest atau suku bunga, dan kemudian adanya apa ini pengendalian atas uang di dalam sebuah negara. Nah, kemudian diperbarui lagi nih di dalam pandangan utama teori Keynes di mana nih eh, makroekonomi itu tidak hanya dilihat dari inflasi juga, tidak dari interest aja dan kemudian tidak dari uang aja, tapi kita juga akan ngomongin tentang pengeluaran agregat atau pengeluaran pembelanjaan masyarakat atas barang dan jasa. Nah, ini tuh faktor yang juga menentukan bahwa tingkat ekonomi yang dicapai suatu negara. Jadi, misal nih ya, pengangguran nggak ada, kemudian apa namanya nggak ada kebijakan dari pemerintah dan segala macamnya. Tapi ternyata apa namanya daya beli dari masyarakatnya menurun. Berarti itu tidak sesuai dengan pandangan utama dari teori Keynes yang sampai sekarang kita masih berlakukan ya. Nah, di sini kalau misalnya penentuan kegiatan ekonomi itu ada 4 golongan. Yang pertama adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga, kemudian adalah investasi perusahaan, kemudian ketiga pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah, keempat adalah ekspor. Nah, penentuan kegiatan ekonomi ini yang bisa meninggikan agregat itu adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga. Jadi misal nih kita apa namanya tidak mampu membeli bahan-bahan pokok untuk penunjang kehidupan. Nah, itu sudah berbahaya nih. Karena apa? Karena ini termasuk salah satu penentuan kegiatan ekonomi di dalam sebuah masyarakat atau di sebuah negara. Jadi masyarakat itu harus bisa hidup sejahtera atau minimal lah bisa melakukan eh, kegiatan-kegiatan atau melakukan pengeluaran konsumsi rumah tangga seperti itu. Kemudian yang kedua adalah investasi perusahaan-perusahaan. Jadi kalau misalnya nih tiba-tiba teman-teman udah ngerasa kalau perusahaan-perusahaan di luar negeri sudah nggak mau bikin
perusahaan lagi di Indonesia. Nah, ini sudah memasuki ancaman ya atau kekacau balauan di mana sebenarnya Indonesia ini memiliki tenaga kerja yang sangat melimpah ruah dan kebetulan masih sangat murah. Nah, kenapa kok tidak ada investor yang masuk? Ada apakah ini? Nah, harusnya ada investasi perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam Indonesia untuk membuat perusahaan-perusahaan multinasional untuk tetap berada di Indonesia. Indonesia sebagai apa namanya negara produsen, namun juga sebagai negara konsumen yang tetap dipikirkan. Kemudian ketiga adalah pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah. Jadi deg-degan aja ya teman-teman kalau misalnya nih udah mulai nggak ada yang namanya pembangunan jalan. Jadi jalannya gerowong semua, nggak ada yang diperbaiki. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti di jalan itu ada jalan yang macet gara-gara perbaikan itu bersyukur, jangan terus marah-marah ya. Karena apa? Karena di sana menandakan bahwa negara masih bisa support untuk memperbaiki sarana prasarana dalam sebuah apa namanya kebutuhan rumah tangga negara seperti itu. Nah sekarang di sini juga kita sedang melakukan investasi dari pemerintah itu bikin tol di mana-mana, jalan di Irian Jaya diperbaiki dan segala macamnya. Kemudian pembangunan sarana prasarana yang berfokus di luar Jawa, hal seperti itu. Itu termasuk salah satu penentu kegiatan ekonomi yang dipandang sebagai negara luar ini menjadi tolok ukur bahwa negara kita terus mengalami kemajuan dalam eh, melakukan perkembangan ekonominya. Kemudian yang keempat adalah ekspor. Jadi kita jualan barang ke luar negeri. Nah, semakin banyak barang yang dijual ke luar negeri akan semakin kaya kita. Jadi kalau misalnya kita mengurangi impor sekecil-kecilnya, tapi kita memperbesar ekspor sebesar-besarnya, dan kita memenuhi standar bahwa ekspor ini kualitasnya top dan berbeda segala macamnya, maka itu jangan pusing teman-teman. Pasti Indonesia tidak punya hutang. Nah, kemudian di sini akan ada yang namanya ini ya hentakan atau cukup uh, apa ya namanya tumbukan keras antara ekspor dan impor di mana Indonesia ini masih suka banget nih yang namanya barang-barang branded. Jadi kalau nggak branded, kalau nggak dari luar negeri gitu, aduh gatel gitu kan ya kulitnya. Padahal di sini yang kita pentingkan itu adalah bagaimana kita menciptakan kualitas yang sama sehingga mereka itu suka gitu ya sama barang-barang ekspor kita sehingga kita jauh lebih kaya daripada perusahaannya apa daripada negara yang lain. Seperti itu. Nah, masalah utama nih di dalam perekonomian yang biasa dihadapi sebuah negara. Yang pertama itu adalah masalah pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau ekonominya nggak tumbuh ya berbahaya. Nah di sini definisinya adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang atau dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat itu bertambah. Jadi kalau tidak bisa terbeli atau tidak bisa terserap pun ini bisa menjadi masalah ya untuk perekonomian di Indonesia. Nah, di dalam masalah pertumbuhan ekonomi ini sebenarnya kita bakalan bahas terkait tentang pertumbuhan potensial, pertumbuhan sebenarnya yang terjadi di setiap barang-barang. Ini hitungannya hampir sama kayak dulu waktu kita belajar mikroekonomi, tapi agak apa ya cakupannya diperbesar karena kita udah nggak ngomongin di dalam sebuah satu perusahaan saja, tapi kita ngomongin barang yang tersedia. Tapi kurang lebih penawaran dan apa penghitungan penawaran supply dan demand apa sih? Ya, supply dan demand ini tetap sama ya teman-teman cara hitungnya. Kemudian ada juga nih pendapatan nasional potensial sebenarnya dan yang sebenarnya gitu. Jadi kapan sih akan naik, kapan sih akan turun. Ini kita akan ada hitungannya dan kita akan pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian yang kedua adalah masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ingat ya di salah satu pembelajaran kita di mikroekonomi kita ngomongin tentang cara menghitung perusahaan dalam jangka panjang, kalau nggak salah gitu ya. Nah, di sini juga sebenarnya hampir sama, tapi yang dihitung adalah pendapatan dan pengeluaran dari negara. Nah, di sini kita ngomongin tentang siklus kegiatan perusahaan. Jadi kan kadang itu tidak ini ya, nggak terus apa namanya perusahaan mengalami
kenaikan, terus pasti ada masanya turun. Saat ini juga kita masih dalam masa turun ya di saat pandemi ini. Maka disinilah adalah ada muncul yang namanya ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Tiba-tiba kayak kita apa namanya push rank gitu ya sampai sampai apa namanya kita melakukan kegiatan ekonomi yang sangat tinggi, mendapatkan pendapatan yang tinggi, tapi juga ada kalanya kita tidak melakukan pemangsilan penyerapan. Nah, kemudian yang ketiga adalah masalah pengangguran. Nah, kita nih ya, kalau misalnya ngomongin tentang apa namanya masalah negara itu sebenarnya adalah yang pertama pengangguran. Jadi kalau misalnya nih ya teman-teman sekarang sedang tidak melakukan apapun dan merasa kalau teman-teman ini adalah pengangguran, maka teman-teman ini bukan hanya menjadi apa namanya beban orang tua tapi juga menjadi beban sebuah negara ya gitu ya. Jadi bahaya banget loh ini masalah pengangguran. Karena di sini ada definisinya ya. Pengangguran ini adalah suatu kegiatan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ini mendapatkan kerja tapi belum memperolehnya. Nah, padahal ada faktor-faktor yang lain nih ya yang bisa mendorong tentang pengangguran. Tapi ini ya teman-teman, ada nih yang namanya definisi dari penganggur sukarela. Nah, teman-teman masuk yang mana nih? Jadi kalau misalnya yang satu tadi penganggur bahwa mereka pengen nih punya kerja tapi nggak ada yang mau nerima, tapi juga ada yang namanya penganggur sukarela ya sudahlah saya di rumah saja, saya mengurusi rumah dan segala macamnya. Nah, ini kalau di dalam buku nih ya, contohnya adalah ibu rumah tangga yang tidak ingin bekerja karena ingin mengurus keluarganya tidak tergolong sebagai penganggur, tapi disebut dengan penganggur sukarela. Nah, ada juga seorang anak keluarga kaya yang tidak mau bekerja karena gajinya lebih rendah dari yang diinginkan. Itu juga tidak tergolong sebagai pengangguran. Tapi di sini ada notisnya ya teman-teman, yang di underline itu adalah hmm, seorang anak keluarga kaya. Nah, kebetulan kalau misalnya kita nggak ada di dalam cakupan itu ya jangan masukkan kita ke dalam definisi pengangguran sukarela. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini permasalahan pengangguran itu bisa tercipta menjadi dari tiga faktor nih teman-teman. Faktornya apa aja sih ya? Yang pertama, menganggur karena ingin mencari kerjaan lain yang lebih baik. Kemudian yang kedua, pengusaha menggunakan peralatan produksi modern atau modernisasi ini di dalam produksinya sehingga mengurangi penggunaan tenaga kerja yang berbasis manusia. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman punya keterampilan yang bisa dilakukan oleh mesin, siap-siap saja besok jadi penganggur. Nah, kemudian yang ketiga adalah ketidaksesuaian di antara keterampilan pekerja yang sebenarnya dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam industri-industri. Ini yang teman-teman perlu perhatikan gitu ya. Kenapa sih pembelajaran kita ini masih ada yang sangat dasar banget di manajemen kayak khususnya. Ini masih ada yang sangat dasar banget dan segala macamnya. Tapi kita nanti di semester sekian kita akan belajar yang namanya e-business dengan nanti analisis data, kita bisa analisis konsumen dan segala macamnya, kita main CEO, kita main segala macamnya. Itu kita akan memperbaiki nih silabus teman-teman sesuai dengan kebutuhan. Nggak usah nunggu teman-teman lulus kuliah nih ya. Saat ini saja di Telkom, kalau teman-teman tahu Telkom ini perusahaan Telkom Indonesia itu sudah membutuhkannya business analyst itu. Terus kemudian ada yang IUX designer, hal-hal seperti itu. Padahal itu adalah hal-hal yang sering kali tidak didapatkan oleh teman-teman manajemen. Nah, di sini maka ada yang namanya silabus manajemen ya, di mana kita ngomongin bakalan kita nanti bisa melihat data yang bisa diambil dari sebuah perusahaan. Kita bisa tahu nih e-bisnis apa perjalanannya seperti apa, database-nya kayak gimana, terus gimana sih caranya untuk melakukan coding dan segala macamnya. Nah, disinilah kita pengen teman-teman pelajari itu karena apa? Karena nggak pengen nih yang ketiga ini, faktor ketiga ini, ketidaksesuaian di antara keterampilan pekerja di dalam kebutuhan perusahaan itu terjadi gitu ya teman-teman. Jadi semoga teman-teman juga bisa memahami bahwa pembelajaran ini harus selalu teman-teman support nih ya dengan ilmu-ilmu yang keterbaruan. Nah, jadi kalau misalnya
saat ini nih sedang ada posisi di mana pandemi, di mana semuanya ini sedang menurunkan harga-harga yang sebenarnya bisa jadi kalau misalnya contoh aja ya pembelajaran pelatihan sumber daya manusia ini mohon maaf. Nah, jadi pelatihan sumber daya manusia ini biasanya dijual sekitar 1,750 ribu gitu ya. Nah, berapa? 1.750.000 gitu. Tapi sekarang karena masa pandemi, kemudian masa yang tidak memperbolehkan kita langsung bertemu muka dan segala macamnya, seluruh variabel yang kita butuhkan untuk temu muka itu dihilangkan. Nah, jadi sekarang ini ya ada beberapa pelatihan ini yang cuma harga 250.000, 350.000. Nah, jadi manfaatkanlah itu teman-teman. Jadi selama teman-teman masih punya tabungan, masih pengen untuk terus belajar, carilah pelatihan-pelatihan dengan harga miring. Bahkan ini yang sudah keluar itu kan prakerja ya, itu bisa teman-teman manfaatkan. Untuk apa? Untuk upgrade ilmu pengetahuan terkait dengan teknologi. Sehingga masalah pengangguran di faktor ketiga itu tidak terjadi. Kemudian yang keempat adalah masalah kenaikan harga-harga atau inflasi, di mana inflasi ini dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Nah, faktornya itu apa aja toh? Nah, yang pertama itu adalah tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi keinginan untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan akan mendorong konsumen meminta barang itu pada harga yang lebih tinggi. Nah, kemudian yang kedua ada pekerja-pekerja di berbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah. Nah, disinilah ada juga yang namanya akibat buruk inflasi. Apa sih? Jadi akan ini ya teman-teman, menurunkan taraf kemakmuran segolongan besar masyarakat. Jadi bayangin aja ketika inflasi ini terjadi, ada banyak orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya atau melakukan pengeluaran-pengeluaran konsumsi rumah tangganya. Itu. Nah, kemudian kelima adalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Di sini kita ngomongin ekspor impor. Jadi kalau kita ngomongin ekspor itu adalah kita jualan ke luar negeri. Tapi kalau kita ngomongin impor, maka kita beli produk dari luar negeri. Nah, kalau kita jual lebih banyak dibandingkan kita membeli dari luar negeri, maka perputaran uang yang terjadi ke dalam negeri itu semakin besar. Maka di sanalah adalah penambahan, ada yang namanya penambahan kemampuan negara untuk berputar atau sirkulasi keuangannya itu lancar. Tapi kalau misalnya yang lebih banyak ini adalah impornya atau kita beli barang-barang dari luar negeri, berarti kan kita beli itu uangnya kita kirim ke sana ya teman-teman. Kita mengeluarkan uang, maka uang dari negara kita akan keluar. Jadi itu akan menyebabkan salah satunya juga yang bikin inflasi itu sendiri. Jadi ketika perputaran di dalam sana itu tidak terjadi dengan baik, di dalam sebuah negara tidak terjadi dengan baik, maka ada kemungkinan-kemungkinan untuk inflasi ini tetap naik. Seperti itu teman-teman. Ya, masuk dalam alat pengamat prestasi kegiatan ekonomi ini. Jadi kita bisa bilang nama lainnya adalah indikator makroekonomi, di mana yang pertama adalah pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Kemudian yang kedua adalah penggunaan tenaga kerja dan pengangguran. Oke, lagi-lagi pengangguran gitu ya yang dibahas. Kemudian ketiga, tingkat perubahan harga-harga atau inflasi. Kemudian yang keempat, kedudukan neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Yang kelima, kestabilan mata uang domestik. Nah, kalau kita ngomongin tentang pendapatan nasional, itu ada prestasi kegiatan ekonomi. Bisa kita lihat dari PNB atau PDB. Kepanjangan dari PNB adalah pendapatan nasional bruto. Kemudian, ketika kita ngomongin PDB, pendapatan domestik bruto. Nah, perbedaannya apa sih teman-teman? Nah, teman-teman silahkan searching secara mandiri. Nanti teman-teman jawab aja ya di quiz. Oke? Nah, permasalahannya adalah
Jadi ini sedikit clue aja ya buat teman-teman di mana salah satu dari PNB atau PDB ini akan mengatakan bahwa pendapatan yang didapatkan oleh atau seseorang di dalam suatu negara, entah mereka WNI atau WNA, maka dia dihitung sebagai pendapatan negara tersebut. Nah, yang satunya itu entah yang mana, jadi teman-teman cari ya, jangan lupa. Di mana pendapatan seorang WNI atau warga negara Indonesia yang berada dimanapun, entah itu di Amerika, entah itu di Australia, entah itu di Arab gitu ya, itu tetap dihitungkan sebagai pendapatan yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, itu adalah clue besarnya yang teman-teman bisa pakai untuk searching dan belajar mandiri. Ya, selanjutnya tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Jadi pertumbuhan ekonomi ini tadi bisa kita lihat nih ya dari PNB atau PDB, di mana ini adanya apa kenaikan ya dari PDB maupun PNB itu sendiri. Nah, kemudian ketika kita ngomongin tingkat pertambahan kemakmuran, di mana tingkat pertambahan kemakmuran ini harus dilihat dari kemakmuran penduduk. Nah, jadi per kapitanya. Jadi PDB atau PNB ini akan dibagi dengan jumlah orang yang ada di dalam sebuah negara. Nah, kemudian yang kedua adalah tenaga kerja dan pengangguran. Oke, pengangguran ini merupakan perbedaan di antara angkatan kerja dengan penggunaan kerja ya, teman-teman. Ya, tadi sudah dibahas. Kemudian yang ketiga ini adalah indeks harga dan tingkat inflasi. Cara membentuk indeks harga dan menentukan tingkat inflasi. Kemudian yang keempat, kedudukan neraca perdagangan dan neraca pembayaran, di mana kita ngomongin ekspor dan impor lagi tentang neraca perdagangan dan aliran modal dan secara neraca secara keseluruhan gitu ya, antara keluar dan masuknya uang yang dimiliki oleh negara. Kemudian yang kelima adalah kestabilan kurs valuta asing. Nah, ini teman-teman sedikit aja informasi nih ya buat teman-teman. Di tahun 1998 waktu itu sempat nih kurs valuta asing ini meningkat menjadi 20.000 20.000, 16.000. Saya lupa waktu itu tahun berapanya ya. Maksud saya berapa tahun atau berapa lama terjadi hal demikian. Nah, saat itu di kestabilan kurs valuta asing ini juga bisa menyebabkan ini ya teman-teman, inflasi yang sangat besar-besaran. Karena apa? Karena misal gini nih, teman-teman melakukan yang namanya investasi dolar. Investasi dolar saat itu harganya harganya 14.000 nih sekarang. Nah, ternyata 1 tahun ke depan itu harganya 20.000. Maka teman-teman ini secara berbondong-bondong untuk mencairkan uang dolar tersebut dalam rupiah. Maka jumlah rupiah yang harus diproduksi ini kan semakin meningkat ya. Kalau semakin banyak alirannya di dalam di dalam sebuah masyarakat tapi tidak sesuai dengan pendapatan atau kemampuan kita untuk mengeluarkan uang tersebut, maka ini akan menyebabkan yang namanya inflasi. Jadi teman-teman haraplah menjadi investor yang cukup berhati-hati ya, karena teman-teman itu juga bisa menjadi salah satu sumbangsih orang-orang yang melakukan investasi yang kemudian menjadikan investasi ini malah inflasi gitu ya. Nah, di sini kita harus melihat dari kestabilan kurs valuta asing juga. Nah, tujuan dari kebijakan ekonomi ini sendiri, dari makroekonomi ini ya, yang pertama adalah menstabilkan kegiatan ekonomi. Jadi tingkat penggunaan tenaga kerja yang tinggi, tingkat harga tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Nah, itu kan lumayan enak gitu ya teman-teman. Nah, terdapat keseimbangan antara ekspor impor serta lalu lintas modal dari luar ke dalam negeri. Kemudian yang kedua, penggunaan tenaga kerja tanpa inflasi. Jadi penambahan pengeluaran agregat dapat mampu mengurangi pengangguran. Namun, belum tentu ini menyelesaikan penggunaan tenaga secara penuh. Jadi misal gini, pemerintah selalu melakukan investasi nih ya untuk menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan. Namun, seperti tadi yang kita udah bilang, kalau ternyata itu nggak cuma karena eh, apa namanya tenaga bukan lokasi kerjanya kurang, enggak, tapi karena ada tidak kesesuaian antara yang dihasilkan pekerjanya dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, jadi maka hal tersebut kan jadi bikin bingung ya, tetap keluar untuk investasi namun tidak bisa berjalan karena tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, maka disinilah ada yang namanya kan penambahan pengeluaran untuk
menciptakan lapangan pekerjaan, tapi ternyata pekerjaannya sendiri tetap menjadi pengangguran. Maka itu kan juga tetap menyebabkan inflasi ya teman-teman. Kemudian ketiga, menghindari masalah inflasi. Ini inflasi seringkali merupakan akibat dari permintaan masyarakat yang berlebihan, penambahan penawaran uang yang berlebihan dan kenaikan dalam biaya produksi. Ini sama saja yang saya ceritakan tadi di tahun 1998, yang kemudian misal terjadi investasi dalam bentuk dolar yang kemudian dirupiahkan dengan begitu cepat langsung majlek gitu. Nah, ini akan menyebabkan inflasi karena ada apa? Pertambahan penawaran uang yang berlebihan di dalam sirkulasi apa namanya masyarakat seperti itu. Kemudian yang keempat, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Pertumbuhan ekonomi yang teguh ini menaikkan kesejahteraan dan tingkat kemakmuran masyarakat. Nah, kemudian kelima, mengukuhkan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Ini kita udah ngomongin tentang ekspor impor. Jadi teman-teman, ya saya sarankan tetap untuk cintai produk-produk asli Indonesia ya, yang merupakan salah satu tagline dari sebuah merek ya, kalau nggak salah itu Mas Pion. Nah, walaupun sebenarnya saya tidak sepakat untuk membuat itu menjadi tagline sebuah apa ya produk ya, tapi apa namanya semoga itu bisa menjadi inspirasi teman-teman untuk terus melakukan yang namanya cintai produk lokal saja. Karena apa? Karena semakin banyak kita melakukan impor yang tidak jelas gitu, itu akan juga menaikkan inflasi ya teman-teman. Jadi harap dihati-hati. Semua kegiatan teman-teman ya sebenarnya eh, apa ya sangat berefek pada sebuah tatanan ekonomi. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya, emang apa sih kalau misalnya bisa dilakukan sama kita yang nggak bisa apa-apa ini, kita yang masih mahasiswa, ternyata pola konsumsi itu juga mempengaruhi gitu. Jadi kalau misalnya pengennya barang-barang, aku maunya Gucci, aku maunya Chanel, gitu-gitu, ya, ya begitulah teman-teman. Itu akan juga menjadi sebuah apa ya? Beban atau masalah tersendiri untuk negara. Ya, di sini kalau kita sudah ngomongin tujuan kebijakan makroekonomi, maka bentuknya itu apa saja sisi kebijakan makroekonomi? Nah, bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi yang pertama adalah kebijakan fiskal, di mana ini pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan, pengeluaran pemerintah untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Misalnya saja nih, kita ngomongin tentang pajak. Pajak yang bisa diambil untuk misalnya saat ini nih kita ngomongin tentang ini ya teman-teman. Ya, misalnya kebijakan fiskal yang dilakukan nih saat pandemi ini adalah yang pertama, teman-teman tidak diwajibkan atau diberikan kelonggaran untuk melakukan pembayaran pajak, ya kan? Ada beberapa pajak yang cukup apa namanya diminimalisir untuk tetap berjalannya perekonomian. Nah, kemudian kalau misalnya kita ngelihat dari kebijakan moneter, meliputi langkah pemerintah yang dilakukan melalui bank sentral untuk mengubah atau mempengaruhi penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga nih teman-teman. Misalnya gini, jadi saat pandemi, saat ini ya, kebutuhannya pemerintah itu adalah sirkulasi keuangan itu tetap berjalan ya. Tetap berjalan. Nah, kemudian apa namanya? eh, berarti harus ada uang yang tidak mengendap. Nah, teman-teman tahu sendiri ya bahwa kalau misalnya kita melakukan investasi deposito di dalam perbankan gitu kan, nah itu akan mengubah suku bunga. Nah, itu akan mendapatkan hasil dari suku bunga gitu ya, mohon maaf. Nah, hasil dari suku bunga ini waktu itu di sebelum pandemi itu ada sekitar 5%. Namun, ternyata setelah pandemi dikurangilah apa namanya keuntungan dari penanaman investasi deposito ini karena apa? Karena diharapkan orang yang pegang deposito itu menarik uangnya untuk disebarkan atau untuk disirkulasikan atau untuk diinvestasikan ke bagian-bagian yang membutuhkan investasi lebih lanjut. Seperti itu. Jadi apa namanya? Bank sentral ini melakukan eh, pemotongan atau pengurangan biaya suku bunga, misal biasanya 5% itu dikeluarkan
sebagai laba, namun saat pandemi terjadi cuma di 4,25% dalam setahun. Nah, maka dari itu, apa namanya, salah satu kebijakan moneter ini akan mempengaruhi nih ya, apa namanya, pola-pola konsumsi yang akan dilakukan. Misal saja kita bisa menarik deposito itu untuk diinvestasikan ke startup baru yang lagi ngomongin tentang corona, lagi bikin sistem imun dan segala macamnya. Nah, itulah dikirimkan ke sana yang nantinya secara proyeksi keuangannya itu akan lebih apa ya? Akan lebih menguntungkan dibandingkan kita tetap harus mengendapkannya dalam deposito. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kebijakan strategi penawaran. Nah, di sini bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barang dengan harga lebih murah atau mutu yang lebih baik. Kalau misalnya teman-teman tahu nih ya, ini kebijakan segi penawaran ini salah satunya dilakukan di subsidi subsidi 450 buat listrik itu ya, untuk beberapa orang atau beberapa kepala keluarga yang memiliki watt 450 sehingga mereka tetap terus berjalan apa namanya, pemenuhan kebutuhan pokoknya dalam sehari-hari. Nah, seperti itu teman-teman, salah satu bentuk-bentuk kebijakan ekonomi, makroekonomi yang semuanya ini sudah dilakukan oleh pemerintah nih ya untuk terus memutar apa namanya, berjalannya apa namanya, berjalannya sirkulasi keuangan di dalam negeri sehingga ada pertumbuhan, sehingga ada apa namanya, pengeluaran-pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tetap akan mempertahankan kestabilan atau keteguhan dari ekonomi ini sendiri. Begitu teman-teman. Nah, di sini kita tadi saya sudah berjanji bahwa saya akan memperlihatkan data dari Indonesia itu sendiri ya. Nah, di sini ada PNB, ada PDB per kapita dan peningkatan PDB per tahun. Kita bisa lihat pendapatan domestik bruto. Ini di tahun 2020 ini kita akan mengalami penurunan ya. Padahal sejak di kuartal akhir nih di 2018, oh ini berarti 2019 ya. Ini mengalami peningkatan yang cukup luar biasa. Tapi ternyata karena ada masalah berkaitan dengan pandemi ini, maka kita mengalami penurunan yang cukup signifikan, namun tidak lebih bawah nih ya dari tahun 2018. Jadi masih tergolong aman dan insya Allah kita akan kembali dengan cepat. Insya Allah. Kemudian ketika kita ngomongin pendapatan domestik bruto per kapita atau per orangnya, ternyata di 2020 ini belum ada datanya, men. Tapi di 2009 ternyata setiap orang itu memiliki 4.450,7. Ini kalau nggak salah dalam dolar. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih per kapitanya ternyata setiap tahunnya meningkat. Alhamdulillah sekali. Cuman kita tunggu saja nih di tahun 2020 apakah ini akan tetap berada di kisaran ini atau mengalami penurunan. Nah, kemudian di sini juga ada pendapatan nasional bruto di mana kita akan ngomongin di Januari 2015 nih ya. Ternyata di 2020 belum datang nih datanya di mana toh di tahun 2015 ini aja kita mengalami penurunan. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu. Semoga pengantar ini bisa dipahami ya teman-teman perbedaan antara mikroekonomi dengan makroekonomi. Walaupun nanti pembacaan kurva itu hampir sama, kemudian pembacaan apa ya namanya tuh kayak penghitungan-penghitungan itu masih sama mungkin bisa kita lakukan di mikroekonomi, namun di sini kita pergunakan hitungan itu untuk memperhitungkan skala besar atau dalam skala negara seperti itu. Jadi semoga membantu di pengantaraan ini. Kita bakalan ketemu sampai beberapa pertemuan berikutnya. Kalau nggak salah sampai ke pertemuan 5, maka semoga ini bisa membantu. Oke? Thank you dan jangan lupa isi forum dan kuisnya ya teman-teman. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.